Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman mahasiswa yang telah mau menonton video pembelajaran tentang hasil kali vektor. Kalau dalam buku yang saya tuliskan itu berada pada bab 3 mengenai cross product atau vektor product, yang mana ini adalah lanjutan dari hasil kali skalar vektor. Untuk operasi hasil kali vektor umumnya dituliskan sebagai tulisan bentuk vektor. Vektor U dituliskan kali, di sini kita baca cross. Begitu juga vektor V sama dengan vektor W. Ini kalau kita baca secara sederhana bahwa vektor U cross vektor V sama dengan vektor W, hasilnya berupa vektor. Jadi hasil perkalian vektor cross vektor itu hasilnya vektor. Kalau kemarin hasil kali skalar itu adalah vektor dot vektor adalah hasilnya skalar. Kalau dalam operasi hasil kali vektor, hasilnya vektor cross vektor itu sama dengan vektor. Perbedaannya di situ. Jadi kalau dot product hasilnya atau outputnya adalah skalar, kalau vektor cross vektor hasilnya adalah sebuah vektor. Kita tuliskan secara umum vektor U cross vektor V sama dengan harga mutlak vektor U cross vektor V dikali sin theta. Kalau kita gambarkan dalam koordinat, kalau dalam ruang dimensi 3 ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, maka ini kita sebut sebagai vektor U, misalkan vektor U, ini vektor V dan vektor W. Begitu juga untuk dua gambar yang lainnya, yang mana arah dari vektor U cross vektor V itu ditentukan berdasarkan aturan tangan kanan atau skrup putar kanan. Bisa teman-teman nanti bisa dilihat di buku bagaimana penggunaan aturan tangan kanan pada operasi hasil kali vektor. Untuk sifat-sifat hasil kali vektor, yang pertama, dalam vektor tidak berlaku sifat komutatif. Artinya apa? Bahwa vektor U cross vektor V tidak sama dengan vektor V cross vektor U. Untuk sifat hasil kali vektor yang kedua, vektor U cross vektor V sama dengan negatif dalam kurung vektor V cross vektor U, atau kita sebut sebagai antikomutatif. Untuk sifat hasil kali vektor yang nomor 3, skalar K dikali vektor U cross vektor V sama dengan K dikali vektor U cross vektor V sama dengan vektor U dikali atau cross K kali vektor V. Begitu juga untuk sifat yang keempat dan kelima, bahwa vektor U cross buka kurung vektor V ditambah vektor W itu sama dengan vektor U cross vektor V ditambah U cross vektor W. Artinya apa? Bahwa cross product bisa dikalikan secara distributif. Begitu juga jika vektor penjumlahan vektornya berada di sebelah kiri dari cross product, maka bisa dikalikan dengan perkalian distributif cross product. Untuk penerapan rumus dari cross product, kalau dalam dimensi 3 maksudnya, misalkan ini sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, maka ada vektor basis I pada sumbu X, vektor basis J pada sumbu Y, dan vektor basis K pada sumbu Z. Maka
I cross I, ini kalau kita gunakan rumus cross product tadi ini ya, I cross I sama dengan harga mutlak I dikali harga mutlak I dikali sin theta. Theta itu apa? Sudut antara vektor U dan V. Kalau I dengan I, maka sudutnya adalah 0. Maka I cross I sama dengan harga mutlak I dikali harga mutlak I dikali sin theta sama dengan harga mutlak I dikali harga mutlak I dikali sin 0 sama dengan harga mutlak I dikali harga mutlak I dikali 0 sama dengan 0. Jadi kesimpulannya apa? Bahwa I cross I sama dengan 0. Dengan cara yang sama, karena J dengan vektor J sudut yang terbentuk adalah 0, maka J cross J vektor sama dengan 0. Begitu juga untuk vektor K, cos vektor K juga sama dengan 0. Jadi kesimpulannya, I cross I sama dengan J cross J sama dengan K cross K, nilainya sama dengan 0. Sekarang bagaimana kalau sudutnya yang terbentuk itu 90 derajat? Contohnya adalah vektor basis I dengan vektor basis J. Maka vektor basis I cross vektor basis J sama dengan K. Kita gunakan aturan tangan kanan. Begitu juga untuk J cross K itu sama dengan I. K cross I sama dengan J. Jadi kesimpulannya, I cross J sama dengan K, J cross K sama dengan I, K cross I sama dengan J. Kesimpulannya, hasil kali vektor basis yang arahnya berlawanan arah jarum jam nilainya positif. Bagaimana kalau searah jarum jam? J cross I itu sama dengan negatif K, K cross J sama dengan negatif I cross K sama dengan negatif J. Kalau searah jarum jam nilainya negatif. Kita ambil contoh lagi, kalau berlawanan arah jarum jam, hasilnya I cross J sama dengan K, K cross I sama dengan J, J cross I sama dengan negatif K. Kenapa? Karena searah jarum jam. Begitu juga K cross J sama dengan negatif I. Ini silakan nanti teman-teman mahasiswa menghafalkan hasil metode perkalian hasil kali cross product pada vektor basis. Sekarang jika kita misalkan ada sebuah vektor U, jadi kita misalkan vektor U itu sama dengan UXI plus UYJ plus UZK. Untuk vektor V sama dengan VXI plus VYJ plus VZK. Maka vektor U cross vektor V sama dengan UXI plus UYJ plus UZK, ini maksudnya UZK, cross VXI plus VJ plus VZK. Maka bisa kita tuliskan yang I kan U, XI, VXI itu hasilnya sama dengan 0. Begitu juga untuk UYJ, VYJ 0, UZK, VZK 0. Perkaliannya sama dengan perkalian yang kayak dot product kemarin, kita kalikan silang gitu ya. Kita kalikan silang ini. Begitu juga untuk UYJ, UYJ, VX, UYJ, VY, UYJ, VZ. Maka nilainya sama dengan UY VZ min UZ VI plus UX VX dikurangi UZ VXJ plus UX VY dikurangi UY VXK. Kalau kita tuliskan dalam bentuk matriks, hasilnya vektor U plus vektor V sama dengan hasil kali determinan di sini UJK, UX V, UY VZ, VX VY VZ. Untuk perkaliannya kita gunakan aturan
seperti pada determinan matriks, yaitu UY VZ min atau dikurangi UZ VY plus UX VZ dikurangi UZ VXJ ditambah UX VY dikurangi UY VXK. Ini hasil kali cross product U cross V. Kita terapkan pada soal. Sekarang pada contoh 1 misalkan. Yang ditanyakan adalah tentukan panjang dari vektor U cross vektor V. Jika vektor U sama dengan 2I dikurangi J ditambah K, dan vektor V sama dengan I dikurangi 3J plus 4K, maka vektor U yang tadinya ada 2I negatif J plus K, V-nya I dikurangi 3J plus 4K, maka kita bisa menghitung U dot U-nya, V dot V-nya. Begitu juga bisa langsung saja kita cari U cross V-nya. U cross V-nya sama dengan IJK 2 negatif 1, 1, 1 negatif 3, 4. Hasilnya 2 negatif 1 dikali 4, hasilnya negatif 4, dikurangi 1 dikali negatif 3, hasilnya 3. Dikurangi 2 kali 4, dikurangi 1 kali 1, 8 kurangi 1. 2 dikali min 3, hasilnya min 6. Dikurangi min 1 kali 1, hasilnya 1. Hasilnya negatif I dikurangi 7J dikurangi 5K. Nah, ini hasilnya. Negatif I dikurangi 7J dikurangi 5K. Sehingga panjangnya bisa kita cari. Panjang dari vektor U cross vektor V, yaitu harga mutlak U cross V. Hasilnya akar dari negatif 1 kuadrat ditambah negatif 7 kuadrat ditambah negatif 5 kuadrat. Hasilnya akar dari 1 ditambah 49 ditambah 7 ditambah 25. Hasilnya sama dengan akar 75. Sehingga bisa kita sederhanakan lagi, hasilnya adalah 5 kali akar 3. Cukup mudah ya untuk menghitung panjang vektor, baik itu cross product maupun vektor tunggal gitu ya. Sekarang hasil kali skala triple. Yang dimaksud hasil kali skala triple itu adalah penghitungan 3 vektor dengan 2 operasi, yaitu operasi cross product dan dot product. Kenapa disebut sebagai hasil kali skalar triple bukan hasil kali vektor triple? Karena hasilnya atau outputnya 2 operasi cross maupun dot product dan dot product ini adalah sebuah skalar, bukan vektor. Maka dikatakan hasil kali skalar triple atau triple scalar product gitu ya. Sekarang kita misalkan vektor U sama dengan UXI plus UYJ plus UZK, vektor V sama dengan VXI plus VYJ plus VZK, vektor W sama dengan VXI plus VYJ plus VZK. Maka kita bisa cari hasilnya. Tadi vektor U plus vektor V sama dengan UY VX dikurangi UZ VYI dikurangi UX VZ dikurangi UZ VXJ plus UX VY dikurangi UY VXK. Sekarang kita kalikan dengan dot product dari maksudnya kita operasikan dengan dot product vektor W. Tinggal kalikan aja I dot I 1, J dot J, K dot K. Karena I dot J 0 maka tidak perlu dihitung. Yang dihitung yang vektor basisnya sama yang nilainya 1. Yaitu U Y V Z dikurangi U Z V Y dikali WX dikurangi U X V Z dikurangi U Z V X V Y ditambah U X V Y dikurangi U Y V X.
WZ gitu ya. Maka bisa kita bentuk menjadi sebuah metrik determinan seperti ini. UX VY WZ dikurangi ditambah UY VZ WX ditambah UZ VX VY dikurangi UZ VY WX ditambah VZ VY UX ditambah WZ UY VX ya, seperti perkalian seperti operasi determinan metrik yang seperti biasanya. Dan hasilnya ini adalah sebuah skalar ya. Betul sekali, hasilnya sebuah skalar. Kalau hasilnya skalar maka namanya tadi betul dikatakan hasil kali skalar triple gitu ya. Karena hasilnya adalah sebuah skalar. Ada sebuah teorema, ini teorema 3.1 yang mana dalam hasil kali skalar triple ini berlaku sifat vektor U cross vektor V dot W sama dengan vektor V cross vektor W dot vektor U sama dengan vektor W cross vektor U dot vektor V gitu ya. Sehingga vektor U cross vektor V dot vektor W sama dengan U dot V cross W. Ini yang akan dibuktikan untuk teorema 3.1. Nilai hasil kali ini hanya bergantung pada urutan siklus dari vektornya, letak tanda X dan dotnya, atau tanda cross produknya dan dotnya. Tidak mempengaruhi hasilnya. Jika urutan vektornya ditukar, maka tandanya akan berubah. Maksudnya, jika tandanya ditukar, maka tandanya akan berlawanan gitu ya. Sehingga vektor U cross vektor V dot vektor W sama dengan negatif vektor V cross vektor U dot vektor W gitu ya. Untuk nomor 2, hasil kali skalar triple U cross V dot W sama dengan 0 jika dan hanya jika vektor U, vektor V, dan vektor W sebidang gitu ya. Oke, kita buktikan jika ada vektor U cross vektor V dot vektor W sama dengan 0, maka vektor U, vektor V, dan vektor W sebidang. Jika vektor U cross vektor V dot vektor W sama dengan 0, maka U cross vektor V tegak lurus vektor W. Atau salah satu dari vektor U, V, W, vektor 0 gitu ya. Ini harus memenuhi syarat. U cross V dot W sama dengan 0, maka jelas sebidang. Kenapa? Karena hasilnya sama dengan 0. Yang kedua, jika U cross V dot W sama dengan 0, maka kemungkinan yang kedua, U cross V tegak lurus dengan vektor W. Atau mungkin salah satunya adalah vektor 0 gitu ya. Sehingga bisa disimpulkan yang pertama, apabila salah satu dari vektor U, V, dan W vektor 0, maka jelas sebidang. Karena vektornya bentuknya titik. Kalau hasilnya, kita ambil contoh, sini aja. Ini misalnya vektor U, V, dan W. Ini vektor U cross vektor V gitu ya. U cross V dot W. Nah, misalkan salah satu ini U atau V-nya adalah titik, jangan titik gitu, titik di sini deh. Maka jelas hasilnya kan sebidang di sini aja. Ini kan bidangnya. Itu juga untuk misalkan X-nya yang titik gitu ya. Maka bidangnya kan di sini. Maka itu jelas sebidang. Sehingga dot produknya sama dengan 0. Sekarang yang kedua, apabila U cross V tegak lurus W, maka vektor W bisa diletakkan sebidang dengan vektor U dan V, sehingga U, V, dan V-nya sebidang. Sekarang untuk poin yang kedua, jika ini kita harus membuktikannya dua arah berarti ya. U cross V dot W sama dengan 0, maka U, V, W sebidang. Dan U, V, dan W sebidang, maka cross dot produknya juga sama dengan 0 gitu ya. Jika U, V, W sebidang, maka 0 hasil cross dot produknya. Ini yang menjelaskan itu ya. Jika U, V, W-nya sebidang, maka apa kesimpulannya? Kalau sebidang pasti tegak lurus. U cross V dot U cross V tegak lurus dengan vektor W. Kalau tegak lurus dengan vektor W, maka untuk tadi yang kedua ini nilainya U cross V dot W sama dengan
0. Ini pembuktian teorema 3.1. Untuk lebih jelasnya nanti bisa ditanyakan langsung ke lewat via WA maupun bisa di YouTube langsung ya. Ini makna geometris dari vektor U cross vektor V dot W. Diberikan vektor U, V dan W, ya ini U-nya adalah OU itu misalkan ya. Vektor V, vektor W. Misalkan ada kita hubungkan ini kan vektor U, ini vektor V. Ya, ini berarti bisa kita hubungkan ini vektor V. Maka ini kita bisa tuliskan menjadi sebuah vektor V. Maka harga mutlak U ditambah V itu adalah luas jajaran genjang OU VW gitu ya. Ini bisa kita tuliskan, bisa kita gunakan untuk menghitung luas jajaran genjang. Maksud luas permukaannya ya. Untuk U cross V dot W sama dengan, karena U cross V itu kita misalkan tadi P vektor dot W, maka bisa kita tuliskan dengan aturan definisi dot produk harga mutlak vektor P dikali harga mutlak vektor W dikali cos theta. Yang mana harga mutlak vektor W dikali cos theta, nah ini ya, itu adalah tinggi bidang OU VW. Jadi kesimpulannya harga mutlak vektor U cross vektor W dot vektor W adalah volume bidang atau paralel epipedium yang disusun oleh 3 vektor, yaitu U, vektor V, dan vektor W. Sekarang kita membuktikan ini ya. Dua vektor U plus vektor V cross vektor U cross vektor W dot vektor U plus vektor V sama dengan 0. Sekarang kita misalkan vektor U ditambah vektor V sama dengan vektor P. Vektor U ditambah vektor W sama dengan I. Sekarang bagaimana membuktikannya bahwa itu nilainya 0? Substitusikan aja. Ini P, Q, P. Berarti kan vektor P cross vektor Q dot vektor P. Kalau kita perhatikan vektor P dan vektor P, ini kan sebidang gitu ya. Pada posisi yang sama. Sehingga karena berada pada posisi yang sama, kalau kita perhatikan gambar di sini, pada vektor yang sama, ini P di sini, P juga di sini, P cross Q dot P. Ya, ini kan hasilnya sebidang juga. Gitu. Kalau kita gunakan teorema, U cross V dot W sama dengan 0. Atau sebaliknya, ini ya. UVW sebidang, maka U cross V dot W sama dengan 0. Kalau kita perhatikan, P dan P ini kan sebidang. Vektor basis yang berada pada vektor basis yang sama. Sehingga P cross Q dot P itu sebidang. Kesimpulannya apa kalau sebidang? Kalau sebidang berarti P vektor P cross vektor Q dot vektor P sama dengan 0. Ini sesuai dengan teorema yang tadi ini, teorema 3.1. Sekarang hasil kali vektor triple. Apa perbedaannya antara hasil kali vektor triple dengan hasil kali skala triple? Kalau hasil kali vektor triple, outputnya adalah sebuah vektor. Ya. Hasil kali vektor triple adalah vektor U cross vektor V ditambah vektor W dan vektor U cross vektor W cross vektor W. Tanda kurung itu diperlukan di sini karena nilai akan berubah jika letak kurungnya ditukar gitu. Misalkan I cross J. I cross I tadi nilainya 0, cross J sama dengan 0. I cross J sama dengan I cross K sama dengan negatif J. Ini letak tanda kurungnya berbeda, hasilnya juga berbeda. Gitu ya. Sehingga tanda kurung
itu bisa berpengaruh terhadap berubahnya nilai. Kalau ini tanda kurungnya I cross I, kalau ini I cross J, hasilnya beda 0 dengan negatif J. Untuk sifat-sifat hasil kali vektor triple, yang pertama, vektor U cross vektor W cross vektor W tidak sama ya, jadi tidak berlaku sifat asosiatif gitu ya pada cross product 3 vektor. Begitu juga untuk ini. Silakan nanti teman-teman membaca pada materi YouTube ini, materi pembelajaran analisis vektor ini, begitu juga yang ada di buku. Sekarang untuk lebih mudahnya kita terapkan pada soal ya. Jika vektor U sama dengan 2i plus 2j negatif k, vektor V sama dengan i plus j plus k, vektor W sama dengan 3i plus j negatif 2k. Maka hitunglah vektor U cross vektor V cross vektor W. Yang kedua, hitunglah vektor U cross vektor V cross vektor W. Vektor U cross vektor V sama dengan, bisa kita tuliskan 2, 2 min 1. 1, 1, 1. 2 plus 1, I dikurangi 2 plus 1J ditambah 2 min 2K. Tinggal kalikan aja. 2 kali 1 min 1 kali 1 hasilnya 2 plus 1I. Dikurangi 2 kali 1. Dikurangi min 1 kali 1 hasilnya 2 plus 1J. 2 kali 1 min 2 kali 1 hasilnya 2 min 2. Sehingga bisa diperoleh 3i min 3j. Sekarang kalau kita kalikan 3 vektor U cross W cross W. Tadi sudah dapat 3i negatif 3j. I min 3j. Sekarang W-nya 3i plus j min 2k. Hasilnya 6 tambah 0i dikurangi min 6 tambah 0j tambah 3 tambah 9k. Hasilnya 6i plus 6j plus 12k. Ini sudah paling sederhana ya untuk cara perhitungannya. Begitu juga untuk V cross W. Hasilnya 3i dengan cara yang sama diperoleh 3i plus 5j min 2k. Sekarang kita kalikan V cross W dengan U, U-nya di depan. Hasilnya 26i plus 14j negatif 4k. Gitu ya. Untuk contoh 4, silakan jawabannya ada di modul yang telah saya tuliskan. Untuk berikutnya, silakan teman-teman nanti bisa mengerjakan untuk lebih memahami materinya pada latihan soal 3. Saya kira cukup untuk pembelajaran pada bab 3 kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak telah mau menonton video pembelajaran yang saya buat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.